Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairunas anfa'uhum linnas. Baiklah kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel terviral sejagat raya. Oke kawan-kawan, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita yang bergelut di usaha depot air minum isi ulang. Pertanyaannya, Kak, apakah media filter yang terdapat di water plant atau saringan FRF itu bisa dicampur? Saya jawab ya. Jadi gini Kak, sebelum saya jawab apakah boleh dicampur atau tidaknya, kita alangkah baiknya ya, sebelum mendirikan depot air minum isi ulang, kita harus ngecek laboratorium ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu kadar atau zat yang terkandung dalam air yang akan dijadikan sebagai bahan baku. Nah, jadi kita cek lab dulu, kita ketahui zat yang terkandung dalam air yang akan dijadikan bahan baku, baru kita bisa menentukan filter atau media yang akan digunakan di dalam filter FRF atau water plant. Nah, pada umumnya air itu biasanya hanya ada dua masalah ya. Yang pertama itu biasanya bau, yang kedua itu keruh. Itu umumnya ya. Tapi ada juga air yang memang kandungan zat besinya itu tinggi atau zat kapur. Nah, itu semuanya tentu tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Maka saya tadi bilang pertama perlu cek laboratorium sehingga dapat menentukan filter yang akan digunakan. Oke, itu pertama ya Kak ya. Nah, untuk masalah media atau komponen yang terdapat dalam saringan FRF atau water plant, apakah dapat dicampur atau dipisahkan? Ya. Pertama, saya kembalikan kepada pembeli biasanya. Apakah media itu mau dipisah semua? Kalau dipisah semua, itu kakak membutuhkan sekurang-kurangnya 6 ya. 6 saringan FRF dan itu kosnya cukup lumayan ya. Nah, jika memang mau dipisah itu nggak masalah dan itu saya bilang itu lebih baik karena kerjanya itu lebih maksimal ya. Itu terus kalau misalkan dicampur boleh atau tidak, saya jawab lagi itu boleh, tetapi ya ada komponen-komponen yang memang harus dipisah. Nah, kalau zat air atau keadaan air yang menjadi bahan baku itu bau menyengat atau sangat keruh, nah tentu ada komponen yang harus dipisahkan. Seperti apa? Seperti karbon aktif. Nah, karena memang karbon aktif ini berfungsi untuk menghilangkan bau dan menjernihkan air ya. Kalau zaman dahulu kita ketahui itu batok ya, batok kelapa yang dijadikan arang. Nah, kalau sekarang dikemas ya menjadi karbon aktif. Nah, karbon aktif ini wajib istilahnya harus dipisahkan kalau memang keadaan air itu bau menyengat dan keruh ya. Jadi
karbon aktif ini disatu tabungkan. Adapun yang lainnya seperti zeolit, pasir aktif, terus pasir silika, terus juga ada namanya mangan ya, untuk menghilangkan zat besi yang tinggi. Nah, itu bisa digabungkan dengan syarat water plant atau saringan yang digunakan itu harus penuh ya. Jadi jangan setengah dari penyaringan ya. Ini jangan sampai media itu hanya setengah dari tabung. Nah, itu bisa, kalau setengah dari tabung itu dapat digunakan, tetapi dengan syarat air yang digunakan atau bahan baku yang digunakan itu keadaannya baik. Nah, jadi patokannya atau ukurannya, tabung FRF atau tabung water plant yang ukuran 10 in itu kira-kira sejengkal dari atas itu kosong, jadi ke bawahnya itu penuh ya. Jangan sampai setengahnya kalau misalkan keadaan air itu tidak baik ya. Sejengkal, sekitar 15 cm dari atas ya, jangan sampai 15 cm dari atas. Begitu juga kakak jangan sampai mengisi tabung saringan water plant ini atau saringan FRF sampai mentung atau sampai penuh ke atas, jangan sampai. Karena apa? Karena tidak ada ruang ya, tidak ada ruang untuk air. Nah, kalau misalkan itu penuh banget sampai ke atas, itu berakibat bisa dikatakan meledak, bukan meledak ya, merusak tutup itu. Jadi saking kuatnya tekanan tidak bisa menahan sehingga terbuka tutup itu, tutup saringannya. Jadi harus ada jarak 15 cm dari atas karena tekanan air itu sangat kencang banget. Nah, itu yang 15 cm itu jadi ruangan air untuk menekan ke media yang terdapat di dalam tabung itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan air bahan baku yang kita gunakan itu keadaannya normal, maka boleh digabungkan ya. Boleh digabungkan dengan syarat air tidak berbau dan tidak kotor. Misalkan air yang biasanya terdapat di pegunungan-pegunungan ya, atau daerah-daerah yang memang masih alami. Adapun bahan baku atau air yang sudah terkontaminasi ya, maka itu saringan FRF atau water plant media harus dipisahkan, terutama karbon block itu dikhususkan satu tabung dan sisanya boleh digabung ya, dengan syarat apa? Mengisi sampai penuh ya, dan sisakan ruang 15 cm dari atas. Demikian apa yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.